Yang awalnya baju T3XL sempet nggak muat, sempit, sekarang udah jadi L doang. Habis Jadi L. itu celana juga dari yang 40 terlalu sempit, sekarang malah jadi nomor 36 ya. Nah, kalau dulu tuh waktu saya masih berat-beratnya itu saya untuk tidur pun susah gitu ya Dok, ya. Untuk bangun juga susah dan kalau sekali bangun tuh kayak nggak seger gitu kan ya Dok. Kayak saya bilang tadi kayak kayak habis jogging bangun tidur gitu Dok. Berat badannya berapa Mas di Januari itu? Nah, Kalau saya boleh tahu. soalnya saya nggak berani nimbang dulu jujur Dok. Tadi ini berapa pasti gitu kan. Oh, iya, iya. Heeh. Heeh. Pak, saya nimbang di angka 125. 125 kilogram itu setelah 2 minggu jalan, itu di bulan Januari ya. Ya, ya, Yang sebelumnya padahal 2016-2017 Mas Jovi itu di 115 ya tadi ya ya, bilang. betul. Di 115. Terus 115, habis itu turun 10 kilo, bener ya tadi ya ceritanya, Ya, 6 bulan ya. itu jadi Uh, 105, naik lagi jadi 125, baru ya, mulai turunin lagi ya. ya. Di situ saya nimbang 125. Kan saya punya asma juga ya Dok ya. Oke, heeh. Ah, di situ juga saya eh, mikir, aduh kalau kayak gini terus bisa penyakitan lah gitu Dok. Saya udah gak nyaman, terus motivasi di situ saya makin tinggi. Ya. Pokoknya harus hidup sehat, berat badan turun itu bonus, ubah Mm-mm. pola hidup yang benar, Mm-mm. dan mulai sedikit-sedikit olahraga. Perubahan Jadi berat badannya gimana? Dari ah, awal mulai itu, yang Januari sampai sekarang gimana perubahannya? dari bulan Januari 1 bulan pertama lah itu saya agak kaget sih Dok. Soalnya penurunannya juga jauh dari yang apa dokter katakan di YouTube gitu Dok. Di situ saya langsung turun 7 kilo Dok. 7 atau Oke. 8 gitu. Saya mulai pelajari terus-terusan video yang saya udah nonton saya ulang-ulangi terus. Di situ saya mulai berani naikin kalori yang saya makan gitu Dok. Jadi Oke. target saya 1.800 gitu Dok. Yang bulan awal itu ya? Nah, Oke. pelan-pelan saya coba berani naikin. Awalnya pasti kepikiran nih dok, ini kalau dinaikin Naik lagi olah nggak ya? nggak ya? Nah, gitu. Heeh, heeh. Nah, di situ si penurunannya udah mulai sekitar 6 kiloan. Kilo lebih sedikit Ya, lah ya, untuk 1 minggunya ya. ya. Istilahnya nggak sedrastis di awal-awal gitu dok. Semenjak nyentuh bulan puasa sampai sekarang, saya turun di 4 sampai 4,5 kilo per 1 bulan. Jatuhnya lebih enjoy juga sih untuk saya dengan cara penurunan yang lebih stabil, Mm-mm. karena ngatur makannya juga lebih enak, porsi yang saya makan juga lebih cukup gitu dok. Mm-mm. Sekarang udah berapa Nah, kilogram Mas, kalau saya boleh tahu? terakhir saya nimbang kemarin itu di 90,5,4 gitu. Berarti turun Iya. sekitar 35 kilo ya? Oh, sebenarnya di awal penurunan berat badan dia pasti lebih cepat memang, benar kayak Mas Jovi tadi. Jadi 1 bulan bisa 7 kilo, kayak Mas Andreas kemarin juga. 1 bulan awalnya dia turunnya juga lebih banyak. Karena dengan Mas Jovi menyadari istilahnya harus melakukan defisit kalori, pasti kita mengurangi porsi nasi, mengurangi porsi karbohidrat. Nah, dengan mengurangi asupan karbohidrat itu otomatis massa air juga pasti akan turun lebih banyak, Hmm. terutama di awal. Nah, karena berat badan kita juga lebih gede di awal, istilahnya dengan defisit kalori, selisih kalorinya pasti akan lebih jauh. Jadi penurunannya Hmm. juga bakal lebih cepat. Semakin kita rendah dari 125 terus menjadi 100, menjadi 90, maka akan lebih sulit karena defisit kalorinya juga kan semakin selisihnya juga semakin dikit tuh. Cadangan lemak di dalam tubuh kita kan juga semakin sedikit. Nah, itu akhirnya membuat penurunan berat badan kita menjadi lebih lambat, lebih lambat, lebih lambat, dan akhirnya nanti bisa saja stuck sebenarnya. Jadi, walaupun di semua acara-acara ini, terus habis itu saya juga sering ngomongin tentang masalah berat badan bisa dijadikan sebagai salah satu metrik, sebagai salah satu patokan, tapi bukan patokan utama sebenarnya. Yang harus kita perhatikan lainnya juga adalah komposisi tubuhnya. Jadi turun, oke turun berat badannya, tapi yang turun itu massa otot atau massa lemak. Setelah itu lingkar perutnya bagaimana? Setelah itu bagaimana Mas Jovi menikmati penurunan berat badan ini? Kalau misalnya berat badannya turun sampai 60 kilo pun, tapi Mas Jovinya nggak bisa menikmati, mentalnya tersiksa, itu nggak ada gunanya juga sama sekali. Jadi Ya, banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Kayak misalnya Mas Jovi sekarang, oke, mungkin di angka 90 kilo, mungkin Mas Jovi masih mau nurunin, boleh, silakan turunin. Mungkin nanti udah sampai di 80-an, udah mulai stuck, bisa saja Mas Jovi mulai meningkatkan berat badannya lagi malah justru. Jadi meningkatkan massa ototnya dengan meningkatkan asupan protein, mulai latihan beban lagi dengan baik, setelah itu diperhatikan lagi istirahatnya dan lain sebagainya. Jadi, jalannya itu nggak cuma defisit kalori doang,
suatu saat nanti Mas Jovi saya yakin pasti akan melakukan maintenance, habis itu surplus, habis itu mungkin nanti defisit lagi dan selanjutnya dan seterusnya. Intinya panjang sih perjalanannya masih kalau menurut saya. Mas Jovi sudah 6 bulan, tapi ya masih ada berapa puluh tahun lagi sebenarnya untuk yang harus dijalani sampai mendapatkan istilahnya berat badan yang ideal dengan komposisi tubuh yang ideal juga. Itu yang harus diperhatikan. Mas Jovi tadi ada ngomongin juga untuk masalah olahraga. Dari bulan Januari itu sudah ada olahraga atau gimana Mas Jovi? Sebenarnya dok, saya tuh udah suka sepedahan dari tahun 2017 akhir ya dok ya. Di situ emang niatnya juga untuk olahraga, ya istilahnya sekalian turunin berat gitu ya dok. Tapi tanpa memikirkan asupan yang masuk ke badan saya, ya jadi sepedahan, makan ya makan gitu dok. Semenjak mulai rubah pola hidup di awal tahun kemarin, intensitas bersepedanya tinggi tuh dok, sekitar 1 minggu 3 kalian gitu dok ya. Dan rata-rata sekitar 25 sampai 30 km per satu kali sepeda. Semenjak adanya pandemi kemarin, intensitas saya udah berkurang dok. Jadi cuma 1 sampai 2 hari aja dalam 1 minggu untuk bersepeda gitu dok. Dan saya ganti olahraga yang di 2 harinya itu saya selingi sama HIIT cardio gitu dok. Oh oke. Jadi tetap ada latihan di rumah ya. Tapi gak terlalu sering juga, kadang 1 minggu itu cuma 1, kalau misalnya lagi semangat ya 1 minggu 2 kali, tapi yang pasti saya lakukan sepeda gitu dok. Karena yang enjoy sebenarnya di sepedaannya itu ya sebenarnya ya. Saya sengaja sampai beli sepeda yang emang butuh effort tinggi untuk genjotnya dan untuk ngeremnya. Kalau sepeda fiksi, kalau dokter tahu. Fiksi tahu. Karena ngeremnya harus di pacul sendiri gitu. Pacul. Ya di ini sendiri kan. Ditarik ke belakang gitu kan. Ya, harus ditarik ke belakang kan. Oke. Jadi istilahnya kalau saya dapat tanjakan saya nggak bisa ganti gear, kalau mau ngerem saya butuh effort besar, ya istilahnya butuh tenaga lebih lah untuk bersepeda itu gitu ya dok ya. Untuk olahraga ini harus istilahnya menikmati. Kayak Mbak Nena itu juga menikmati, Mas Andreas juga yang awalnya saya suruh latihan beban, terus sekarang akhirnya dia ikut Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi benar-benar berbeda banget. Tapi dia mengikuti BJJ udah sekitar 4 bulan dan dia bilang dia enjoy banget. Dan untuk Mas Jovi juga saya yakin pasti menemukan enjoy-nya, yaitu di sepeda itu bisa menikmati dan melakukannya jangka panjang. Itu sih yang paling penting. Selama melakukan proses ini, apakah Mas Jovi merasakan ada kendala atau ada tantangan atau apa? Kalau kendala sih mungkin yang kecil-kecil aja dok. Ya bercandain lah, karena udah temen deket juga. Susuan diet, lama-lama juga nanti berhenti di tengah jalan. Nah, yang bercanda-bercanda gitu aja sih dok. Mungkin hal yang sepele ya, tapi saya nggak pernah hirauin aja. Ini badan saya harus sehat, saya harus enjoy, ya udah bodo amat mereka mau ngomong apa ke saya, yang penting saya sehat gitu aja. Mungkin ada manfaat lain yang mungkin Mas Jovi dapatkan? Kalau manfaat ya jelas kerasa ya dok ya. Kalau dari badan kerasa lebih bugar, jelas ya dok ya. Performa saya di sepeda juga ya lebih kerasa aja gitu dok, jadi lebih ringan. Kalau dulu tuh waktu saya masih berat-beratnya itu saya untuk tidur pun susah gitu ya dok ya. Untuk bangun juga susah, dan kalau sekali bangun tuh kayak nggak seger gitu kan ya dok. Kayak saya bilang tadi kayak habis jogging bangun tidur gitu dok. Tapi makin kesini makin enak aja rasanya badan gitu. Secara mental juga lebih bahagia, lebih happy mungkin? Ya dong dok, jelas. Awal-awal itu saya tuh punya baju dari zaman SMA gitu ya, yang istilahnya udah nggak bisa dipakai semenjak saya kuliah gitu. Peningkatan juga dari segi ukuran, saya itu kaos itu bisa sampai 3XL dan kadang-kadang juga masih dapat 3XL yang sempit gitu dok. 3XL masih sempit dulu ya? Pernah dapat gitu. Nah, wow, oke. Selama juga kan semenjak saya kuliah tuh saya udah nggak pernah beli ya, soalnya saat angka saya nyentuh di 38, saya udah nggak pernah beli celana, saya bikin custom celana. Wow, oke. Selalu custom, sekali waktu saat dapat nomor 42, dan itu pun lepas gitu. Sekarang baju juga udah L, celana udah 36 dan menjurus ke 34. Jadi yang awalnya baju 3XL sempat nggak muat, sempit, sekarang udah jadi L doang. Habis itu
celana juga dari yang 40 terlalu sempit sekarang malah jadi nomor 36 ya. Ya. Itu perasaan yang paling enak saya rasa kayak kalau pakai celana terus habis itu kayak dapat muat ya, yang dulunya nggak muat terus sekarang jadi muat tuh enak Kayak dapat banget harta rasanya. karun. Kayak ketemu harta karun, kayak kalau perasaan yang nggak enak ya kebalikannya itu kalau misalnya pakai celana terus kesempitan itu udah kayak oke, ini udah salah banget. Tapi begitu kayak ketemu celana yang dulunya nggak bisa pakai sekarang bisa pakai tuh kayak rasanya tuh enak banget gitu. Bener. Mungkin ada pesan dari Mas Jovi mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Buat teman-teman yang ingin memulai merubah pola hidup lebih sehat, jangan takut untuk mulai. Coba dulu aja, saat kalian mencoba itu kalian baru merasakan hasilnya. Kalau kalian belum mencoba, ya mau gimana dapat hasilnya, dicoba aja dulu. Istilahnya jangan nyerah dulu sebelum berperang. Gitu. Jangan menyerah sebelum berperang ya, benar. Apalagi cuman nonton doang, cuman teori-teori doang, tapi nggak dilakuin, nggak dipraktekkan juga sama aja bohong. Terima kasih banyak untuk Mas Jovi udah mau hadir ke sini. Semoga teman-teman semuanya termotivasi juga mendapatkan sesuatu istilahnya dari pembicaraan kita berdua hari ini. Dan semoga ya Mas Jovi juga semangat terus. Siapa tahu nanti suatu saat lagi nanti setengah tahun lagi atau misalnya tahun depan misalnya Mas Jovi udah nggak tahu gimana di mana sekarang, nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya rasa. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak untuk Mas Jovi waktunya. Ini saya end ya. Ya, baik Dok. Baik. Terima kasih banyak Mas Jovi. Ya, sama-sama.